Ya, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer. Kita masih di project bikin model machine learning untuk memprediksi harga saham dengan konsep time series and predictions ya, teman-teman. Nah, ini video kedua. Video pertama kita udah coba bikin, kita coba ngebahas gimana cara kita collecting datasetnya gitu ya. Gimana cara kita ngumpulin datasetnya, kita ngambil datasetnya dari mana, terus nah ini kita coba kumpulin datasetnya ke simple aja gitu ya, kita bikin ke dalam list aja gitu di video pertama. Nah ini dataset mentah teman-teman, kita nggak bisa langsung masukin dataset mentah ini ke model machine learning gitu ya, untuk training itu agak sulit. Jadi kita perlu proses lagi si dataset mentah ini, gimana caranya biar dia jadi dataset yang enak gitu buat dipakai model machine learning itu untuk belajar gitu ya. Nah, itulah yang kita bahas di video ini, yaitu tentang dataset preprocessing, teman-teman. Nah, di video pertama kita udah coba nge-split si dataset ini jadi yang tadinya total 150 data, kita split jadi 100-nya untuk training, 50-nya untuk testing. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, yang training ini yang warna biru ya teman-teman ya. Yang warna biru ini nanti bakal kita pakai untuk training. Nah ini kita suruh si machine learning ini belajar pola atau pattern pergerakan harga saham yang biru ini. Nah ini kalau dilihat ini sampai hari ke 100 ya kita training. Nah hari ke 101 sampai 150 kita coba suruh machine learning untuk memprediksi pergerakan saham selanjutnya gitu. Jadi kalau yang merah ini data testing yang tadi. Ini data aktual, data yang ekspektasinya harusnya kayak gini gitu hasil prediksi machine learningnya. Nah, cuman kita lihat nanti si prediksinya apakah mirip dengan data aktual atau malah mungkin hasil prediksi machine learningnya dia bakal melonjak ke atas gitu, bakal jauh banget dari aktual. Nah, ini harapan kita sih ya mirip-mirip lah ya dengan data aktual atau data yang sebenarnya, data yang expectednya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kita bakal proses dataset yang mentah tadi jadi dataset yang siap dipakai untuk machine learning belajar. Nah, oh iya, ini untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe kalau menurut kalian video-video di channel ini bermanfaat gitu ya, karena subscribe itu sama sekali tidak merugikan, teman-teman ya. Nah, dataset pre-processing kita mulai, teman-teman. Nah, ini biar agak gampang saya ngejelasinnya, saya di sini udah siapin slide PowerPoint, teman-teman. Untuk mensimulasikan proses step by step kita memproses dataset yang sebelumnya mentah menjadi dataset yang siap dipakai machine learning buat belajar. Nah, di sini anggaplah kita punya dataset harga saham untuk 10 hari. Nah, ini hari hari 1, hari pertama harga sahamnya Rp1 gitu anggaplah. Hari kedua harga sahamnya Rp2. Hari ketiga harga sahamnya Rp3. Begitu seterusnya sampai hari ke 10. Di sini Rp10 gitu ya. Ini misalkan aja teman-teman. Nah, setelah kita punya dataset mentah ini diapain? Nah, ini kalau saya nyebutnya ini istilahnya windowing lah. Kita bikin dia pakai algoritma jendela-jendela gitu ya. Nah, ini data 1 sampai ke 10. Di sini yang warna biru ini jendelanya teman-teman ceritanya. Ini jendela, jendela yang kita fokuskan gitu ya. Kita fokuskan untuk elemen-elemen yang ada di jendela ini. Berapa elemen yang ada di jendela ini? Nah, ini kita lihat sintaks untuk nerapin konsepnya ini ada di bagian pojok kiri atas. Dataset sama dengan dataset titik titik window. Ini untuk fungsi untuk windowingnya. Nah, terus windownya ini ada 7. 7 nih maksudnya apa? Elemennya ya, size dari window. Jadi setiap jendela ini ada 7 elemen. Nah, ini kayak kita lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Ini ada 7 elemen ya. Ada 7 hari atau 7 harga saham dari setiap jendela yang kita akses. Nah, shift ini maksudnya apa? Shift ini shiftingnya, bergesernya. Nah, ini kalau kita set berarti dia bakal geser satu-satu. Nah, kayak gini. Yang pertama kita jendelanya dari paling kiri kan, 1 sampai 7. Nah, ini geser. Geser 1, jadi dimulai dari 2 sampai 8. Ini juga geser ya, jadinya dari 7 ke 8. Terus dia geser lagi. Terus geser lagi.
Nah, mentok di sini. Dia nggak bisa geser lagi karena nggak ada elemen lagi. Nah, kita bikin drop reminder true. Kenapa? Karena kalau kita nggak set dia jadi true, yang terjadi adalah begini teman-teman. Nah, ini kan data sekarang nih kalau kita set drop remindernya true sampai sini ya. 4 sampai 10 kan jendela terakhir tadi ya. 4 sampai 10 ya kan. Nah, kalau kita nggak set drop remindernya sama dengan true atau bahkan kita set jadi false gitu. Nah, ini dia bakal lanjut teman-teman. Memang dia nggak bergeser karena dia udah mentok di 10 kan elemen paling kanan. Dia nggak geser tapi dia bakal nge-remove elemen dari yang paling kiri. Jadi sebelumnya ada 4, nah ini yang baru jadi nggak ada 4 gitu ya. Nah ini terus dia bakal hilang 5-nya. Habis 5-nya hilang, 6-nya bakal hilang. Nah ini nih jadi 7, 8, 9, 10. Terus 7-nya hilang, terus 8-nya hilang sampai dia tinggal 10 terakhir si elemen si window-nya gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi hasil dari windowing ini terakhir adalah kayak gini. Bakal ada 4 jendela. 1 sampai 7, 2 sampai 8, 3 sampai 9, 4 sampai 10. Ini ada 4 jendela. Nah, tapi sayangnya jendela ini juga nggak bisa langsung kita masukin ke model machine learning, teman-teman ya. Karena ini konsepnya istilahnya masih jendela gitu. Nah, ini mungkin kalian agak bingung ya, kenapa dataset sama dengan dataset titik window. Dari mana dataset titik window? Ini nih, sorry. Kenapa dataset titik window? Nah, di sini datasetnya ini sudah dianggap atau sudah kita ubah datasetnya itu yang tadinya bentuknya list kayak gini nih, dataset mentahnya list, kita ubah dia jadi convert jadi TF data titik dataset. Nah ini TF di sini maksudnya TensorFlow ya. Jadi kita ubah tipe datanya yang tadinya list biasa, kita ubah jadi TF data dataset. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar kita bisa, kalau dia udah bentuknya TF data dataset, kita bisa bikin dia pakai function window tadi nih. Ini karena datasetnya udah bentuknya TF TensorFlow dataset gitu ya. Ini bisa kita pakai function window. Nah ini gimana cara ngelihat function apa aja yang bisa kita pakai kalau misal kita udah ubah jadi TensorFlow dataset. Nah ini kita bisa cek dokumentasi resmi dari TensorFlow-nya teman-teman di sini. Atau kalau kalian mau cari ya TensorFlow dataset gitu misal. Nah ini pilih paling atas. Nah, udah kalian tinggal baca-baca aja di sini. Ada function apa aja, gimana cara prosesnya, gimana cara nampilinnya, dan lain sebagainya. Nah ini dataset list tadi udah saya ubah dia jadi TF. Ini nih, TensorFlow dataset pakai function from tensor slice. Nah, tensor di sini, tensor ini kan saya juga pakai bahasa convert tensor jadi TF dataset. Nah, tensor ini adalah kayak generalisasi sebutan untuk tipe dataset. Nah, ini bisa jadi kayak dalam hal ini list gitu ya. Nah, ini list ini disebutnya sama si TF dataset ini tensor gitu. Jadi cara ngubahnya itu ya tinggal TF dataset kita ambil from tensor slice. Nah, masukin si train values. Dimana train values ini ya ini hasil dari video pertama gitu. Kalau kalian bingung train values itu dapat dari mana, ini udah pernah saya jelasin ya dari di video pertama. Dia itu ngambil dari dataset mentah 100 data pertama gitu ya. 100 data pertama dari dataset mentah harga sahamnya. Nah gitu nih. Pokoknya ini datasetnya bentuknya udah di sini datasetnya bentuknya udah TF dataset. Maka kita bisa pakai function window dan seterusnya yang mau kita pakai untuk processing. Nah ini tadi bentuknya udah jendela-jendela teman-teman ya. Nah tapi window ini nggak bisa langsung kita masukin ke model machine learning kayak yang saya bilang tadi. Jadi kita perlu ngapain? Kita perlu ubah yang tadinya konsepnya itu window atau jendela-jendela, kita ubah dia jadi batch. Nah kalau batch ini udah lebih friendly lah untuk model machine learning. Nah caranya gimana? Caranya pakai sintaks ini nih. Lagi-lagi kita pakai dataset yang udah
jadi TensorFlow dataset ya tipenya ya. Ini kita pakai function flatMap. Nah, sini ada lambda window. Maksudnya apa? Jadi dengan flatMap ini maksudnya kita kayak bakal ngeiterasi setiap window yang dipunya gitu ya. Misal kita punya 4 window tadi, kita mau coba iterasi window pertama nih ya. Kita iterasi dari jendela pertama. Nah, ini kita masukin jendela pertama yang lagi diiterasi itu sebagai variabel window. Nah, ini bebas ya mau dibikin lambda A, lambda B gitu ya, nama variabelnya bebas. Nah, ini lambda ini kayak untuk mengaliaskan gitulah. Kayak oh ini nanti setiap iterasi kita ubah dia jadi variabel apa gitu. Nah, dalam hal ini window. Nah, window ini bakal diubah, ini titik 2 nih bakal diproses jadi window titik batch. Nah, jadi setiap window ini dia bisa manggil function batch juga nih untuk nge-convert yang tadinya window jadi batch. Nah, batch ini yang bawahnya nih teman-teman ya. Saya bikin ilustrasi di bawahnya. Nah, dia punya parameter. Ini saya isi 7. Kenapa? Karena sebelumnya kita bikin jendela elemennya kan 7 ya. Jendela yang elemennya 7. Nah, maka kalau kita jadiin dia satu batch, jadilah batch yang elemennya 7 juga gitu ya. Jadi sinkron. Ini yang sebelumnya jendela, dia bakal berubah jadi kayak gini. Ini satu batch ya, satu batch yang isinya 7. Lanjut, nih jendela kedua kita ubah juga jadi batch. Jendela ketiga kita ubah juga jadi batch. Jendela keempat juga kita ubah jadi batch. Nah, akhirnya setelah kita bikin jendelanya jadi batch, hasil akhirnya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini batch pertama, batch kedua, batch ketiga, batch keempat. Nah, ini mungkin kelihatan kayak list ya, tapi sebenarnya ini bukan list ya teman-teman. Ini bukan list, cuman kenapa saya bikin ini ya, ini biar mengilustrasikan kalau ini kayak iterable gitulah ya. Nah, ini kumpulan dari batch-batch tadi. Nah, ini sebenarnya udah friendly untuk kita masukin ke model machine learning, tapi masih ada yang kurang. Apa kira-kira yang kurang? Nah, kalau kita masukin ke model machine learning itu kan kita masukin kayak parameter untuk memprediksi ya kan ya. Ada parameter apa aja atau fitur apa aja yang dipakai untuk mempertimbangkan hasilnya. Dan kita perlu hasil juga, kita perlu label ya, label. Ini kira-kira dengan fitur seperti ini, dengan parameter seperti ini, outputnya apa gitu ya, hasil prediksinya apa. Nah, ini belum ada ya kalau kayak gini dong, ini cuman fitur doang lah gitu. Nah, maka kita perlu lakukan proses selanjutnya, yaitu split. Yang tadinya cuman data, kita data kayak gini, batch, kita ubah jadi dia punya data sama punya label. Nah, gimana cara kita misahinnya? Caranya adalah dengan begini, teman-teman. Nah, yang tadinya ini gabung gitu ya, satu batch, ini kita pisahin satu. Kenapa? Karena 6 hari pertama kita jadiin sebagai parameter untuk si machine learning ini memprediksi hari ke-7 kira-kira harga sahamnya berapa gitu ya. Misal dia 6 hari pertama harga sahamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira hari ke-7 berapa nih harga sahamnya? Misal hasil prediksi mesin learningnya 10 gitu ya. Ini dalam hal ini 7 nih, 7. Nah, berikutnya juga gitu. 6 hari pertama jadi parameter, hari ke-7-nya, hari terakhir jadi label. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita pakai function map ya. Nah, lambda nih sama kita iterasi dia sebagai window ya. Jadi kita iterate setiap batch ini kita anggap sebagai variable window. Nah, ini kita ubah jadi bentuk apa namanya ini ya? Tuple ya, tuple ya. To play tulisannya. Kita ubah jadi bentuk tuple. Yang kiri ini ngambil dari window. Sebenarnya ini bentuknya udah batch window. Jadi window yang udah dibikin jadi batch gitu maksudnya. Nah, ini kita pokoknya batch window yang paling kiri sampai indeks ke -1. Nah, kalau indeks minus tuh gimana? Indeks tuh kan biasanya dimulai dari 0 ya. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu, indeks 3. Nah, kalau minus itu dia ngambilnya dari paling kanan, teman-teman ya. Nah, kalau 0 di sini, minus 1, nah di sini gitu. Minus. Jadi indeks -1 tuh 7. Tapi kalau posisinya kayak gini,
minus satunya ada di sebelah kanan titik 2, berarti ini indeks minus satunya nggak include di list yang kita ambil gitu. Jadi dia cuma ngambil indeks paling kiri nih, indeks mentok kiri 1 sampai sebelum indeks minus 1 sampai sebelum sini. Nah, jadi kita cut di sini. Kita cut sini. Nah, ini bakal jadi tuple yang bagian kiri. Ini bakal jadi tuple bagian kanan. Window kita ambil dari indeks minus 1, ya kan? Ini indeks minus 1 sampai mentok. Sebenarnya cukup window indeks minus 1 sih. Nggak usah pakai titik 2 lagi. Karena kita memang pengen ngambil indeks terakhirnya aja kan ya. Tapi kalau kayak gini juga nggak ada masalah gitu. Indeks minus 1, 7 sampai mentok kanan. Itu artinya ya. Nah, oke, setelah kayak gitu, setelah kita split, udah ada data parameter sama label, maka langkah selanjutnya tinggal kita, alangkah baiknya kita kasih machine learning ini nggak urutan gitu ya, nggak urutan banget gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini mulai dari 2, ini mulai dari 3, ini mulai dari 4, kita acak lah gitu ya, biar si machine learning ini lebih belajar gitu. Kita shuffle. Nah, ini cara shuffle-nya. Nah, yang tadinya, lihat, yang tadinya ini urutan, jadi dia ngacak gitu, batch-nya ya, batch-nya kita acak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sintaksnya ya, dataset sama dengan dataset titik shuffle 30. Nah, ini 30 ini kayak buffer size-nya lah gitu, kayak space temporary untuk naruh elemen untuk diacak gitu. Ini sebenarnya karena batch-nya cuman ada 4, ini nggak perlu sampai 30 nih buffer size-nya, cukup 4 lah gitu ya. Jadi ini nanti kita ubah sesuai keperluan lah ya. Oke, semakin buffer size-nya gede, semakin acak dia. Cuman ya semakin gede buffer size-nya, memori yang bakal dipakai juga bakal lebih besar, itu pertimbangannya ya. Nah, udah sampai sini dong teman-teman. Paling selanjutnya setelah kita shuffle, kita split dia jadi batch training, tapi ya bukan batch yang kayak gini lagi. Kalau gini kan kita ngubah dari jendela jadi batch. Nah, tapi kalau ini, kalau di akhir ini udah selesai, kita tinggal bikin batch training. Jadi anggaplah misal punya misal kita punya 10 data. Misal ada 50 data. Kita bikin satu batch, isinya adalah 10 data. Maka bakal jadi ada 5 batch gitu. Jadi ada 5 batch pelatihan machine learning, 5 batch training modelnya gitu. Ini kalau misalnya ada yang kalian bingung bisa langsung tanya aja di kolom komentar ya. Kita coba sekarang beralih ke source code. Kita coba executein teman-teman. Mulai dari yang paling atas, matplotlib dan lain sebagainya. Kita coba gambar. Oke. Kita processing dia. Import dulu nih TensorFlow-nya teman-teman ya, karena kita bakal pakai TensorFlow dataset. Nah, terus train values-nya kita ubah jadi TF data dataset. Nah, ini kita windowing, terus di bawah nih saya tampilin hasil bikin jendela-jendelanya gitu ya. Nah, ini cara nampilinnya itu ya kita iterasi si datasetnya ini. Dalam hal ini udah jadi TF data dataset ya, ingat. Nah, ini setelah kita iterasi, kita anggap dia setiap iterasi sebagai window, kita panggil function sNumPy iterator. Nah, kita convert jadi list. Ini dari mana saya tahu cara nampilin datanya gimana? Nah, ini ada di dokumentasi teman-teman. Jadi ini kita coba aja nih, copy function window-nya, paste di sini. Nah, nih kelihatan nih example contoh penggunaan window. Nah, ini habis tf dataset di window. Nah, dia cara nampilinnya adalah, nah ini kalau kita cuman print window doang, hasilnya kayak gini. Nah, kita pengen ngeliat kan list window-nya, jadi caranya ini dia. Nah, udah saya ngikutin ini aja teman-teman ya. Nah, oke. Jadi dia for window dataset, kita window sNumPy iterator. Nah, kita ubah dia jadi list biar lebih
jelas aja gitu. Ini shift enter teman-teman. Nah ini hasilnya nih, mulai dari 445, 424. Nah, window selanjutnya mulai dari 424, window selanjutnya mulai dari 400, ya shifting satu-satu dan seterusnya. Ini saya hide. Nah selanjutnya ini kita flat map tadi ya, kita bikin dia jadi batch. Nah ini variabel ini bisa A, bisa window, atau saya bikin batch window gitu ya. Ini belum di batch, ini window biasa aja, row window gitu misalkan. Nah kita panggil function batch, shift enter, ya, shift enter. Nah, ini saya tampilin dia batch numpy, batch window in dataset. Nah, gitu. Sebenarnya ini kalau dari notebook ini nggak terlalu kelihatan banget sih ya. Tapi bedanya ini adalah yang ini masih jendela gitu konsep datasetnya. Nah ini udah jadi batch gitu. Batch yang udah lebih siap untuk kita pakai training. Nah setelah itu selanjutnya adalah kita coba split dia. Yang tadi split ini untuk parameter, ini untuk labelnya, ini untuk feature, ini untuk label resultnya. Nah ini setelah ditambung ke dataset, nah karena dia bentuknya tuple ya, makanya iterasinya adalah x, y. Yang kiri ini x, yang kanan y. Atau kita ubah sini jadi feature label gitu ya. Ini kita ubah. Nah, ini dibikin numpy dulu dan dikonvert ke string dulu ya sebelum kita output. Shift enter. Nah, ini kelihatan nih. Kelihatan nih, misal tadi data yang pertama mana ya? Nah, ini data pertama 445 sampai 375, resultnya 359. Kita coba cek. 445 sampai 375, resultnya 359. Ini udah oke nih. Ini parameter, label. Parameter, label. Gitu ya. Oke. Ini kita hide lagi ya. Nah, selanjutnya kita shuffle dia. Karena ini batch-nya cukup banyak, mungkin saya shuffle dia jadi buffer size-nya 25 lah ya, 25 gitu. Terus kita bikin dia ada batch-batch yang setiap batch isinya adalah, jadi setiap batch dia ada 5 ginian. Nah gitu. Nah ini bakal jadi satu batch gitu misalkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gini misalkan. Satu batch misalkan nih. Itu shift enter. Nah oke. Coba kita kayak gini lagi, bisa nggak ya? Nah, gitu ya. Nah nih, lihat ya. Ini satu batch, ini parameter semua. Ini batch 1 ini labelnya 424. Batch 2 ini labelnya 424 juga. 428, 310, gitulah. Nah, kayaknya itu dulu aja, teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita bakal coba mulai nge-training model machine learning ya, karena kita udah siap nih datasetnya ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, jangan lupa ditanyain aja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.